Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyati Azhari dari kelas manajemen 301. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional pola produksi. Kasus pertama, pola produksi. Data yang diberikan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada permintaan per triwulan. Triwulan pertama di 250 unit, triwulan kedua ada di 400 unit, triwulan ketiga ada di 1050 unit, dan triwulan keempat ada di 450 unit. Lalu dibagi lagi menjadi alternatif pola produksi, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pola konstan, produksi 500 unit per triwulan. Yang kedua ada pola bergelombang, produksi mengikuti permintaan. Dan yang ketiga ada pola moderat, produksi 450 unit pada triwulan pertama dan kedua, 850 unit pada triwulan ketiga dan keempat. Selanjutnya ada biaya. Biaya dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama ada biaya simpanan 100 per unit per triwulan. Ada biaya perputaran tenaga kerja 4.000 untuk kenaikan produksi setiap 200 unit. Ada biaya subkontrak 2.000 per unit. Dan ada biaya lembur 1.000 per unit untuk produksi lebih dari 700 unit. Selanjutnya ada kapasitas maksimum 1.000 unit per triwulan. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan. Langkah-langkah perhitungan yang pertama, hitung biaya total untuk setiap pola produksi, meliputi biaya simpanan, biaya perputaran tenaga kerja, biaya subkontrak, dan biaya lembur. Yang kedua, bandingkan total biaya dari kegiatan pola produksi. Yang pertama ada pola konstan, 500 unit per triwulan. Triwulan pertama itu produksi 500 unit, permintaan 250 unit. Stok akhir 500 dikurangi 250 sama dengan 250 unit. Lalu ada biaya simpanan 250 dikali 100 sama dengan 25.000. Dan ada triwulan yang kedua. Yang pertama ada produksi 500 unit, permintaan 400 unit. Yang kedua ada stok akhir 250 ditambah 500 dikurangi dengan 400, jadi 350 unit. Dan yang ketiga ada biaya simpanan 350 dikali 100, jadi 35.000. Selanjutnya ada triwulan ketiga. Triwulan ketiga yang pertama ada produksi 500 unit, permintaan 1050 unit. Kekurangan 1050 dikurangi 500 ditambah 350. Jadi total 200 unit subkontrak. Lalu ada biaya simpanan 0 jika stok habis. Lalu ada biaya subkontrak 200 dikali 2000 sama dengan 400.000. Selanjutnya ada triwulan keempat. Triwulan keempat produksi 500 unit, permintaan 450 unit, stok akhir 500 dikurangi 450, jadi sisa 50 unit. Biaya simpanan 50 dikali 100, jadi 5.000. Lalu ada total biaya pola konstan, biaya simpanan 25.000 ditambah 35.000 yang tadi ditambah 0 ditambah 5.000 jadi 65.000. Biaya subkontraknya total ada 400.000. Jadi untuk total biaya simpanan dan subkontrak ada di 465.000. Yang kedua ada pola bergelombang sesuai permintaan. Produksinya sama dengan permintaan. Tidak ada biaya simpanan, biaya lembur, atau subkontrak ya untuk pola bergelombang. Hanya ada biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan pertama ke triwulan kedua. 400 dikurangi 250 jadi total 150 unit. Tidak kena biaya. Lalu dari triwulan kedua ke triwulan ketiga di 1.050 dikurangi 400 sama dengan 650. 3 dikali 4.000 sama dengan 12.000. Dari triwulan ketiga ke 4 ada 450 dikurangi 150. Jadi ada minus 600 unit yang tidak kena biaya. Total biaya pola bergelombang, biaya perputaran tenaga kerja tadi yang 12.000. Jadi totalnya kalau misalnya pakai pola bergelombang di 12.000.
Selanjutnya yang ketiga ada pola moderat 450 dan 850 unit. Di triwulan pertama produksi 450 unit, permintaannya 250 unit. Stok akhirnya 450 dikurangi 250, jadi sisa 200 unit. Nah, biaya simpanannya 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Untuk triwulan keduanya, produksi 450 unit, permintaan pun 400 unit. Jadi nggak begitu jauh ya produksi dan permintaan. Stok akhirnya 200 ditambah 450 dikurangi 400. Jadi total ada 250 unit. Biaya simpanannya 250 dikali 100 sama dengan 25.000. Rekomendasi untuk pola produksi itu ada dua. Yang pertama, pola bergelombang memiliki biaya total paling rendah 12.000 dan disarankan untuk memilih pola ini, pola bergelombang. Pola moderat 450 dan 850 unit. Triwulan ketiga, produksi 850 unit, permintaan 150 unit. Kekurangan 1050 dikurangi 850 ditambah 250. Jadi totalnya minus 50 untuk stok habis. Biaya lemburannya 850 dikurangi 700 dikali 1000 sama dengan 150.000. Untuk triwulan keempat, produksi 850 unit, permintaan 450 unit. Stok akhirnya 850 dikurangi 450 jadi sisa 400 unit. Biaya simpanannya 400 dikali 100 sama dengan 40.000. Total biaya pola moderatnya, biaya simpan 20.000 ditambah 25.000 ditambah 0 ditambah 40.000 jadi total 85.000. Biaya lemburnya tadi 150.000 dan total biaya keseluruhan pola moderatnya di 235.000. Kasus yang kedua itu ada manajemen proyek. Di sini ada tabel waktu dan pendahuluan dengan kolom kegiatan, waktu, dan pendahuluan. Langkah pertama, gambar jaringan proyek. Akan dibuat diagram dengan anak panah dari pendahulu ke aktivitas selanjutnya. Langkah kedua, hitung jarak kritis critical path. Yang pertama, tentukan early start IS, early finish IF, dan latest start LS, dan latest finish LF. Hitung slack time. Slack sama dengan LS dikurangi ES, atau text slack sama dengan text LS dikurangi text ES, slack sama dengan LS dikurangi ES. Identifikasi jalur kritis aktivitas dengan slack sama dengan 0. Nah, berikut ada gambar diagram jaringan proyek seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jaringan proyek yang menunjukkan hubungan antar aktivitas berdasarkan pendahuluannya. Selanjutnya kita akan menghitung jalur kritis, critical path, dengan menggunakan nilai earliest start IS, earliest finish IF, dan latest start LS, latest finish LF, serta slack time untuk setiap aktivitasnya. Nah, berikut di bawahnya juga kita udah bikin diagram jaringan proyek yang menunjukkan hubungan antara aktivitas si ES, EF, LS, dan LF. Berdasarkan pendahuluannya, selanjutnya kita akan menghitung jalur kritis critical path dengan menentukan nilai earliest ES, earliest finish EF, earliest start LS, dan latest finish LF, serta slack time untuk setiap aktivitasnya. Jadi di sini udah ada tabelnya dari aktivitas A, B, sampai G, lalu durasinya, ES, EF, LS, dan sampai slack. Berikut pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.